Berpendapat adalah sesuatu yang wajar, tapi kita tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri Sintayong begitu, karena mereka punya hak penuh untuk menentukan siapa yang harus dikirim untuk berkompetisi di turnamen AFF. Sintayong terlalu berani begitu dikatakannya karena menurunkan pemain-pemain muda. Mereka dipaksa begitu untuk melakoni turnamen yang tentu untuk di level Asia Tenggara ini adalah turnamen yang sangat penting tentunya gitu kan. Nah, sebagian orang mungkin menganggap bahwa turnamen ini buat Indonesia tidak terlalu penting karena levelnya sudah berbeda. Ini adalah turnamen ciki begitu ya. Tapi satu hal yang harus diingat bahwa pembuktian itu harus dengan trofi teman-teman. Kita tahu bahwa sekian lama bahkan kita adalah salah satu pendiri Piala AFF begitu, tapi sayang sekali kita tidak pernah menjuarai sekalipun di level senior. Kita akan sampai pada sebuah kesimpulan di mana seorang Sintayong pada saat itu mencoba untuk memangkas satu generasi untuk pemain timnas Indonesia saat itu. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini, teman-teman. Hari ini kita akan kembali berjumpa, tidak lain dan tidak bukan, lagi-lagi ingin membahas tentang situasi terkini terkait dengan timnas Indonesia yang akan menjalani turnamen Piala ASEAN yang sering kita sebut dengan Piala AFF, teman-teman. Dan bukan Indonesia tentunya, teman-teman, kalau setiap kali ada turnamen bergengsi, boleh dikatakan begitu, Indonesia tidak ramai memperbincangkan. Di dalamnya ada banyak persoalan-persoalan, ada yang pro dan kontra dan sebagainya. Termasuk hari ini kita akan membahas pro dan kontra itu. Tapi tujuannya teman-teman, kita hanya sekedar ingin berpendapat, dan tentu kehadiran kami di sini sama sekali bukan untuk menggurui dan juga bukan untuk memojokkan teman-teman netizen semuanya yang seakan-akan juga ikut berpendapat dalam hal ini. Berpendapat adalah sesuatu yang wajar, tapi kita tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri Sintayong begitu, karena mereka punya hak penuh untuk menentukan siapa yang harus dikirim untuk berkompetisi di turnamen AFF ini, teman-teman. Nah, hal itu yang ingin kita bahas hari ini. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwasanya dari 33 yang kemarin kita tahu sudah diumumkan oleh Sintayong para punggawanya, dan hari ini ada 4 pemain yang dicoret, teman-teman ya. Dan itu nanti juga akan kita sedikit sepil bagaimana mereka, anak muda ini kemudian tidak ambil bagian di dalam Piala AFF ini, teman-teman. Nah, yang pertama adalah ada banyak yang berkembang polemik di dunia persepak bolaan kita karena Indonesia atau dalam hal ini federasi dan Sintayong terlalu berani begitu dikatakannya karena menurunkan pemain-pemain muda, yang mana di sana pemain usia 22 yang nantinya akan diproyeksikan untuk SEA Games di Bangkok, teman-teman. Namun hari ini mereka dipaksa begitu untuk melakoni turnamen yang tentu untuk di level Asia Tenggara ini adalah turnamen yang sangat penting tentunya gitu kan. Nah, sebagian orang mungkin menganggap bahwa turnamen ini buat Indonesia tidak terlalu penting karena levelnya sudah berbeda. Ini adalah turnamen ciki begitu yang mereka sebutkan seperti itu. Tapi satu hal yang harus diingat bahwa pembuktian itu harus dengan trofi, teman-teman. Kita tahu bahwa sekian lama bahkan kita adalah salah satu pendiri Piala AFF begitu, tapi sayang sekali kita tidak pernah menjuarai sekalipun di level senior.
kita hanya mampu bermain di semifinal dan 6 kali menjadi runner up begitu, dan tentu cerita ini akan diulang-ulang ketika nanti di 2 tahun yang akan datang akan kembali turnamen ini digelar begitu. Nah, kalau seandainya tanggal 9 Desember kita mampu meraih trofi, tentu perbincangan di 2 tahun yang akan datang akan berbeda, teman-teman. Ada banyak hal untuk para konten kreator, untuk para pengamat, dan media sosial atau media-media mainstream. Banyak sekali kemudian hal-hal yang baik untuk yang kita bahas terkait dengan kemenangan seandainya Indonesia mampu meraih trofi, karena tentu sejarah pertama Indonesia mampu meraih satu trofi di bawah kepemimpinan Sintayong dan Federasi Erick Thohir. Dan oleh karena itu maka saya menganggap bahwa itu adalah ambisi seorang Erick Thohir tentu untuk meraih gelar ini, dan tak terkecuali juga Sintayong, karena kalau misalnya Sintayong mampu mempersembahkan trofi ini, maka dia adalah pelatih pertama yang bisa meraih piala AFF, teman-teman, dan belum ada pelatih yang bisa mencapai itu di level senior. Nah, terkait dengan itu mungkin kita akan berpikir dan bertanya, kenapa kalau misalnya federasi menginginkan ini trofi kita dapatkan, lalu kemudian mencoba untuk menurunkan pemain-pemain yang tidak memiliki pengalaman sedikit pun. Oke, akan kita bahas, teman-teman. Pada akhirnya, teman-teman, kita akan sampai pada sebuah kesimpulan di mana seorang Sintayong pada saat itu mencoba untuk memangkas satu generasi untuk pemain timnas Indonesia. Saat itu mungkin kita tahu bahwa Rizky Ridho adalah pemain yang kemudian direkrut atau diambil oleh Sintayong, salah satunya Pratama Arhan, ada Witan, ada Asnawi begitu, dan mencoba untuk tidak memanggil pemain-pemain senior seperti halnya mungkin ada Andre Tani begitu, kemudian juga ada Maklop juga pada akhirnya ada, dan banyak lagi begitu kan ya. Karena pemain-pemain yang ada di Indonesia ini agak, mohon maaf ya kalau saya mengatakan, agak sulit sebetulnya untuk diarahkan begitu. Dan kita tahu Sintayong adalah pelatih yang sangat disiplin, pelatih yang kalau misalnya kita tidak bisa ngikuti instruksi Sintayong, itu tentu akan membuat dia merasa tidak suka, dan pada akhirnya hal-hal seperti itu barangkali yang kemudian Sintayong mencoba untuk memangkas satu generasi dan mengambil pemain-pemain muda. Yang kedua adalah, ya memang kita tahu bahwasanya kalau pemain-pemain yang sudah merasa senior, yang sudah merasa punya pengalaman yang cukup, yang sudah merasa dan punya level bermain di kompetisi itu cukup banyak, itu terkadang kita ogah-ogahan untuk menjalankannya. Maka itu saya merasa bahwa, dan dugaan saya bahwa Sintayong tidak suka hal-hal semacam itu. Makanya dia mencoba untuk memangkas satu generasi supaya kemudian skuad timnas ini menjadi skuad yang sangat penurut gitu. Dan kita ingat bahwasanya ketika TC waktu itu ya, di mana para pemain-pemain muda kita ini ada yang muntah-muntah loh, teman-teman. Kalau seandainya itu pemain senior, kita push, boleh jadi mereka pemain senior itu tidak menolak untuk diperlakukan dengan cara seperti itu, atau dipaksa untuk melakukan latihan fisik dengan sangat ketat begitu. Nah, itulah sebabnya kemudian Sintayong, saya menduga ini betul, ini dugaan ya teman-teman ya, kemudian memangkas satu generasi agar kemudian Sintayong mudah untuk manage timnya. Kita tahu bahwa pemain-pemain senior yang kemarin itu berlaga di kualifikasi Piala Dunia, yang semula dianggap ada peluang begitu untuk dilepas oleh timnya, tampaknya itu prediksi yang
salah teman-teman. Kabarnya Ivar Jenner, Justin Hubner, kemudian juga siapa Rafael Strike itu tidak diperbolehkan atau tidak dilepas oleh klubnya teman-teman, dan saya pikir ini adalah sah-sah saja. Kita tidak boleh atau tidak bisa memaksa klubnya untuk melepas, karena kita tahu bahwa gelaran Piala ASEAN ini bukan termasuk di bawah kendali FIFA, jadi amat sangat sulit teman-teman ya. Nah, kemudian muncul opini yang berkembang di berbagai masyarakat kita di Indonesia, kebanyakan pastinya begitu, bahwasanya kalau misalnya tidak bisa mereka-mereka itu diminta untuk memperkuat timnas Indonesia, kenapa kemudian Sintayong ini tidak mengkombinasi begitu dengan pemain-pemain senior kita yang bermain di liga domestik? Kan banyak seperti Maklop, kemudian juga ada Jordi Amat barangkali ya. Nah, memang ini kontras dengan siapa? Dengan Vietnam, Thailand, Filipina begitu teman-teman. Myanmar juga itu kontras karena mereka memilih pemain-pemain terbaiknya. Kita tahu bahwasanya Vietnam adalah salah satu musuh bebuyutan kita yang nanti dia di Piala AFF ini tentu dia punya ambisi untuk mengalahkan kita, dan bahkan kita juga yang menyingkirkan dia di Piala kualifikasi Piala Dunia. Berikutnya juga Filipina. Kita tahu kemarin Filipina kita juga kalahkan dia begitu, meskipun kita tidak tahu Filipina saat ini tentu juga sudah memiliki kematangan skuad yang baik, karena terakhir kita bermain meskipun mampu kita kalahkan, tapi ingat bahwa ada momentum di babak kedua waktu kita di kualifikasi Piala Dunia itu dia bermain lepas dan mampu menguasai keadaan, meskipun itu hanya sebentar, dan pada akhirnya Indonesia kembali mengambil kendali permainan. Tetapi naturalisasi gencar besar-besaran yang coba dilakukan oleh Filipina itu juga itu harus kita waspadai teman-teman, dan Filipina juga adalah salah satu tim yang kita singkirkan di kualifikasi Piala Dunia, dan tidak menutup kemungkinan ini adalah ajang balas dendam untuk Filipina dan Vietnam. Nah, saya pikir Vietnam juga tidak main-main, karena Thailand dan Vietnam kita tahu bahwa mereka mencoba untuk menghentikan liganya dia, untuk mencoba untuk memberikan support gitu kepada tim nasionalnya untuk berlaga di Piala AFF ini teman-teman. Itu artinya mereka mempersiapkannya dengan secara serius. Vietnam hingga saat ini itu melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan, dan ini betul-betul persiapan yang cukup matang, dan Indonesia memang harus mewaspadai itu dengan skuad yang kita anggap muda ini teman-teman. Tapi sekali lagi saya percaya pada Sintayong. Sintayong punya strategi yang bisa meredam itu semuanya. Kita patut tunggu teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan, kita tidak boleh terlalu banyak mencampuri urusan dalam negeri Sintayong. Hak Sintayong adalah menjadi hak Sintayong. Kita tidak bisa terlalu banyak masuk ke dalam itu. Nah, teman-teman, ini yang terakhir. Tadi saya janjikan bahwasanya ada 3 atau 4 pemain yang kemudian dicoret oleh Sintayong karena ini terkait dengan strategi, dan penjelasan dari staf kepelatihan juga tidak terlalu detail kenapa 3 pemain ini kemudian dicoret. Tetapi saya yakin kalau awak media menanyakan hal itu, saya pikir jawabannya adalah ini adalah taktik begitu. Ini adalah strategi atau taktikal yang memang harus dilakukan oleh Sintayong, dan saya ingin bacakan siapa saja. Yang pertama adalah Ferdiansah teman-teman, gelandang dari Persib Bandung, kemudian Rahmat Arjuna Bali United teman-teman ya, kemudian Ricky Pratama PSM, dan Iqbal Kwijangge teman-teman, mantan kapten. Ini luar biasa, menurut saya Iqbal adalah pemain yang bagus teman-teman ya. Itu kalau menurut pandangan kita gitu kan ya. Tapi dia pada akhirnya juga tidak masuk di dalam skuad Sintayong, dan kita harus hargai itu. Nah, ada mungkin banyak pertanyaan.
dari teman-teman bahwasanya kenapa Dimas Derajat itu hingga saat ini juga tidak pernah dipanggil lagi oleh Sintayong. Sekali lagi saya ingin katakan kepada teman-teman bahwasanya kuat dugaan bahwasanya Dimas Derajat tidak dipanggil itu karena kita tahu bahwa Sintayong itu selalu berpesan kepada skuadnya ketika saat ingin meninggalkan timnas Indonesia, termasuk ketika kemarin terakhir kualifikasi Piala Dunia pada saat teman-teman ingin kembali ke klubnya masing-masing, Sintayong berpesan jaga kesopanan, jaga attitude begitu, jadikan Anda pemain nasional yang menjadi panutan, menjadi contoh di luar sana. Nah, Sintayong selalu menegaskan dan menekankan untuk selalu jaga perilaku di luar dan di dalam lapangan. Nah, kita tahu bahwa Dimas Derajat itu masih kuat di ingatan kita. Kemarin dia sempat bermasalah dengan salah satu pemain dari Singapura, kalau tidak salah tim nasional bukan tim nasional sih, salah satu klub Liga Singapura, saya lupa namanya teman-teman. Saya dulu juga pernah membahasnya. Ada penandukan begitu karena mencoba untuk diprovokasi dan Dimas Derajat menanduknya dan alhasil diganjar dengan kartu merah. Dan saat pemanggilan timnas Indonesia ketika ingin melanjutkan kualifikasi Piala Dunia di matchday ke-5 atau ke-6 ya, saya lupa itu, Dimas Derajat tidak termasuk di dalam skuad itu. Dan orang-orang berpikir bahwa salah satu penyebabnya adalah cara Dimas Derajat itu tidak bisa mengontrol emosinya pada saat bermain di luar pada saat itu begitu, sehingga diganjar dengan kartu merah. Nah, dugaan itu kuat sekali di banyak teman-teman media sosial bahwa hal itu yang kemudian tidak berkenan Sintayong untuk memanggilnya. Dan kita tahu terakhir juga korbannya adalah Elkan Bagot, dan sampai sekarang Elkan Bagot berpikir atau netizen semua berpikir bahwa Elkan Bagot adalah pemain yang bagus, tapi Sintayong tidak memperdulikan itu. Percuma, kata dia ya, percuma kamu bagus tapi kamu tidak punya attitude yang bagus. Nah, itu yang dikatakan Sintayong. Maka kemudian Sintayong menganggap bahwa Elkan Bagot ketika tidak bisa memenuhi dan tidak mau dipanggil begitu, tentu tidak mau dipanggil ini ada alasan tersendiri, teman-teman. Saya tidak ingin membahasnya di sini. Kita semua sudah tahu hal itu, apa penyebabnya, ada kesalahpahaman dan sebagainya. Tapi pada akhirnya Sintayong tidak mau lagi memanggil Elkan Bagot begitu. Nah, mungkin Elkan Bagot itu akan dipanggil ketika nanti Sintayong sudah tidak lagi melatih timnas Indonesia. Saya yakin itu. Nah, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kita tunggu berita-berita timnas Indonesia selanjutnya karena sangat menarik tentunya. Oh ya, karena kita tidak tahu bahwa hak siar pertandingan AFF ini menjadi rekor teman-teman ya, karena hak siarnya itu bernilai 46, sekian miliar begitu. Coba Anda bayangkan, apakah kemudian efek itu disebabkan karena animo penonton timnas Indonesia yang membuat harga hak siar AFF itu cukup melambung, atau karena apa? Silakan teman-teman berdiskusi di bawah komentar ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.